Hai everyone, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terapi feminis. Sebelumnya, apa sih terapi feminis? Terapi feminis adalah salah satu teori pendekatan yang berkembang dalam konseling. Munculnya teori ini dimulai dari gerakan perempuan pada akhir 1960-an dan 1970-an yang dimulai dengan pengalaman perempuan dan menggunakan nilai-nilai dan keyakinan perempuan sebagai kerangka asumsi. Tujuan teori dan terapi feminis adalah 1. Kesetaraan dan perubahan, 2. Keseimbangan, kemandirian, dan saling ketergantungan, dan yang terakhir pemberdayaan, pemeliharaan diri, dan menghargai keragaman. Awalnya gerakan feminis ini dipandang sebagai tantangan terhadap suatu kekuasaan patriarki. Loh, kok bisa sih? Ya, karena terapi feminis ini berfokus pada pengembangan perempuan sebagai manusia yang berkualitas dan unik, dan itu bertentangan dengan budaya patriarki. Lalu budaya patriarki itu apa? Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang sentral. Yang selanjutnya kita masuk ke personality. Konselor memiliki beragam pandangan tentang sifat manusia. Berbagai feminis telah digambarkan sebagai liberal, kultural, radikal, atau sosialis yang masing-masingnya memiliki penekanan yang unik. Yang selanjutnya, role of counselor atau peran konselor. Konselor dengan perspektif feminis memainkan sejumlah peran dalam perawatan klien. 1. Sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita menginformasikan bagaimana proses konseling itu bekerja. Yang kedua, sebagai egaliter dan kolaboratif. Untuk hal ini, pengungkapan informasi pribadi untuk meredam kekuatan antara konselor dan klien, atau yang dimaksud lebih dekat lagi tanpa adanya sekat yang membatasi. 3. Membuat klien lebih aktif atau fokus pada kekuatan batin yang dimiliki. 4. Dilakukan melalui dialog terbuka. 5. Konselor feminis biasanya tidak menggunakan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, melainkan menggunakan penelitian serta pengobatan. Yang selanjutnya, terapi feminis ini 11-12 dengan terapi Adlerian. Tapi feminis menggunakan istilah deskriptif. Pada peran ini, konselor memberi label ulang gangguan yang terutama lazim pada wanita. Dan yang terakhir, fokus pada hubungan dan mengenali perbedaan antara ketergantungan, kemandirian, dan saling ketergantungan. Selanjutnya adalah strengths and contribution atau kelebihan dari terapi feminis. Kelebihan dari terapi feminis adalah 1. Terapi feminis telah membuka jalan bagi praktek konseling yang sensitif gender. 2. Terapi feminis memberi wanita cara untuk bergerak melampaui kepasifan dan peran yang dianggap berasal dari tradisi. 3. Terapi feminis memberi penekanan pada beragam peran yang mungkin dimiliki pria dan wanita, dan fleksibilitas terbatas yang dipromosikan masyarakat karena perilaku yang dianggap berasal dari gender. Yang keempat, konseling feminis menyoroti pentingnya hubungan interpersonal dan perilaku seperti kerjasama dan keterbukaan diri. Lalu selanjutnya kita ke limitation and criticism atau kekurangan dari terapi feminis. Kekurangan dari terapi feminis adalah 1. Hasil dari penelitiannya hanya sedikit. 2. Sulitnya menemukan pelatihan yang memadai. Yang ketiga, terapi ini tidak mengambil sikap netral terhadap isu-isu. Yang keempat, hanya berfokus pada ketidaksetaraan antara pria dan wanita tanpa mengatasi ketidaksetaraan antar wanita. Yang terakhir, kurangnya kesepakatan tentang apakah pendekatan tersebut merupakan teori atau orientasi filosofis.
Halo para beban keluarga. Maksudnya, harapan keluarga. Orang yang ketika masih kecil selalu berharap agar cepat menjadi dewasa. Bagaimana kabarnya? Apakah hari-harimu sudah berat? Apakah sudah mendapatkan perasaan yang dulunya menjadi bayang-bayang ketika kecil? Belum ya? Memang benar ya kalimat, ekspektasi tidak seindah realita. Buat kalian para harapan keluarga, ayo semangat, jangan nyerah dulu. Kamu hebat, kamu kuat, kamu keren. Karena sudah sampai di titik ini, ayo lanjutkan langkahmu hingga sampai ke ujung puncak itu. Dan untuk mencapai ujung puncak itu, caranya tidak harus sama seperti orang lain. Karena itu hanya akan menyiksa diri sendiri. Gunakan caramu sendiri untuk mencapai ujung puncak itu. Mau seberapa lama pun kamu akan sampai di sana. Maka akan kupastikan, ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu menjadi seorang yang paling berbahagia di dunia. Jangan takut akan kesalahan yang sudah kamu lakukan. Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka orang itu tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Thank you.